Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bergabung dalam acara kebaktian doa kita malam ini tanggal 7 April 2021. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami juga bersyukur punya Allah yang penuh kasih seperti Engkau. Dan saat ini kami akan memulai kebaktian doa kami. Biarlah Bapa, setiap kami yang bergabung di dalam kebaktian ini akan mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Dan kami siap untuk memuji nama-Mu, berdoa, dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan kita tidak akan pernah ragu untuk masa depan kita. Karena kita mempunyai Bapa yang amat sangat baik. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita katakan sekali lagi, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari
Mari kita bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, dan di dalam pikiran kami melakukan hal-hal yang tidak memperkenankan Engkau. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Jadikanlah kami bersih ya Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk datang ke hadirat-Mu. Menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau merendahkan diri datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Untuk darah Tuhan yang sudah mengalir di atas kayu salib. Yang berkuasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa bagi kondisi pandemi yang ada di Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk kondisi pandemi yang ada di Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan yang akan memberkati mereka untuk segala rencana program yang telah mereka rencanakan, juga kebijakan-kebijakan yang telah mereka tetapkan, agar itu boleh disambut baik oleh rakyat Indonesia dan mau bersama-sama untuk bekerja sama agar kondisi pandemi ini tidak semakin berlarut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang sedang memikirkan penyediaan baik itu kebutuhan pangan maupun fasilitas kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan yang akan menolong setiap mereka. Kami percayakan untuk bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk vaksinasi bagi para rohaniawan dan aktivis gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah kami yang sangat peduli bagi rakyat Indonesia yang telah menyediakan fasilitas kesehatan khususnya vaksinasi. Kami mau berdoa untuk kegiatan vaksinasi bagi para rohaniawan dan aktivis gereja agar mulai dari pendaftaran sampai ke pelaksanaan vaksin tersebut semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang telah Tuhan pilih untuk mereka melakukan tugas mereka melayani masyarakat. Tuhan juga yang akan memakai setiap mereka. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Kami juga berdoa agar para rohaniawan dan aktivis gereja, mereka boleh melayani semakin baik lagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sama-sama mau berdoa untuk vaksinasi para lansia dan juga guru-guru. Kita mau naikkan doa bersama-sama.
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk vaksinasi bagi para lansia. Kami bersyukur untuk lansia yang sudah divaksin pada tahap pertama dan saat ini tahap kedua yang sedang berlangsung. Tuhan, kiranya Kau tolong setiap pendaftaran, setiap pendistribusian vaksin dan juga tenaga medis yang akan memvaksin mereka. Tuhan karuniakan kesehatan dan juga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk vaksin para guru. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk guru-guru yang mendidik dan juga yang menjadi tugas mereka untuk mendidik generasi muda di negara kami. Kami mau serahkan untuk tenaga-tenaga medis yang juga menolong mereka. Tuhan Yesus, kiranya Kau sertai kesehatan mereka dan juga kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kasih Allah itu tak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya ulangi, dari Mazmur 46 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk membukanya di dalam Alkitab masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 46 dengan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini kita tidak lepas dari berbagai masalah dan kesulitan. Ada banyak situasi dan kondisi yang dapat membuat kita merasa takut, gentar, khawatir, bergumul, bahkan membuat seakan-akan Tuhan itu sangat jauh dari hidup kita. Namun biarlah melalui firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, hati kita boleh kembali dikuatkan dan ditenangkan. Karena di dalam kondisi atau situasi apapun, selama kita memiliki Tuhan, maka kita memiliki tempat perlindungan yang aman, sumber kekuatan yang tidak terbatas, penolong yang terbukti, yang selalu siap dan mampu untuk menolong kita di dalam kesesakan. Beban apakah yang saat ini sedang menindih hidup kita? Situasi dan kondisi apa yang saat ini sedang membuat kita begitu takut, begitu bergumul, dan begitu khawatir? Mari kita katakan kepada jiwa kita, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk pembinaan-pembinaan yang ada di akhir pekan ini. Kita tahu hari Jumat ada PA Bahasa Indonesia, hari Sabtu ada katekisasi dan pranika, hari Minggu ada PA Mandarin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami. Bapa, sekarang ini kami mau berdoa untuk pembinaan-pembinaan yang ada di akhir pekan ini. Kami tahu ya Tuhan, hari Jumat ada PA Bahasa Indonesia. Berkatilah setiap jemaat kami, setiap anak-anak Tuhan, agar mereka boleh meluangkan waktu mereka untuk mengikuti PA Bahasa Indonesia ini ya Bapa. Dan pembicaranya kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai dengan luar biasa kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga melalui apa yang mereka pelajari, melalui firman-Mu, setiap peserta boleh dibekali dan diberkati. Tuhan, kami tidak lupa juga kami mau menyerahkan hari Sabtu, ada katekisasi, ada pranika. Engkau berkati ya Tuhan, contoh Andri yang melayani, sehingga dia berikan tubuh yang sehat dan hikmat bijaksana, boleh melayani dengan baik. Dan setiap ya Tuhan yang mengikuti katekisasi dan pranika, iman kerohaniannya semakin hari semakin bertumbuh dan semakin boleh mengenal akan Tuhan. Kami juga tidak lupa kami mau berdoa untuk hari Minggu, ada PA Mandarin. Berkatilah Cang Semu ya Tuhan, berkati dia dengan tubuh yang sehat, berkati dia penuh hikmat bijaksana, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, yang ya Tuhan akan menjelaskan firman Tuhan, Engkau berkati dia, agar dia ya Tuhan boleh menjelaskan dengan yang baik, yang benar, dan setiap peserta ya Tuhan juga boleh bersuka cita
karena mereka sangat diberkati melalui Alkitab yang mereka pelajari nanti. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kepada-Mu lah Tuhan kami berharap dan kami serahkan semuanya. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama juga kita berdoa untuk persiapan ibadah pada hari Minggu. Kita serahkan KU1, KU2, MYC, remaja, dan sekolah minggu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur padamu ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dan penuh kemenangan, sehingga ibadah kami ya Tuhan tidak sia-sia. Kami sangat bersyukur padamu. Ya Bapa, sekarang ini ya Tuhan kami mau menyerahkan KU1, KU2, MYC, remaja ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap ibadah ini yang ada ya Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan pada hari Minggu, agar mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk melayani Engkau, dan Engkau memberkati mereka dengan tubuh yang sehat, berikan hikmat, bijaksana, dan sukacita, agar mereka boleh melayani Engkau dengan baik. Sehingga penyembahan dan pelayanan kami ya Tuhan, boleh Engkau nikmati di surga ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan segala peralatan yang dipergunakan, yaitu alat-alat musik, sound system, LCD, kamera. Engkau berkati semuanya ya Tuhan peralatan yang dipergunakan, sehingga semuanya ini ya Tuhan boleh mendukung segala acara ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga, kami mau ya Tuhan menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak kecil kami ya Tuhan, walaupun ibadah secara online, tapi mereka bersuka cita. Mereka juga boleh beribadah dengan yang baik. Mereka boleh mendengarkan cerita Tuhan dengan yang baik. Apa yang mereka dengar, mereka boleh mengerti. Dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah keluarga, di sekolah dan masyarakat, walaupun mereka masih kecil. Dan ya Bapa, tolonglah mereka juga ya Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru yang bercerita ya Tuhan. Engkau berkati supaya melalui cerita dari guru boleh dimengerti, dan guru-guru juga boleh menggunakan bahasa anak yang dimengerti oleh anak-anak di dalam cerita mereka. Dengarkanlah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan ya Bapa, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami ya Bapa. Engkau rela mati di kayu salib, tapi kami bersyukur bukan sampai di situ aja. Engkau bangkit ya Tuhan. Kebangkitan-Mu ya Tuhan memberikan kehidupan dan pengharapan kepada kami setiap anak-anak-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini mereka sudah tawar hati, mereka sudah malas untuk datang gereja untuk beribadah. Ya Bapa, kami tidak mengetahui mereka sedang berada di mana, gimana keadaan hati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa melalui doa kami pada hari ini. Engkau bangkitkan mereka sekali lagi ya Tuhan. Bakarlah hati mereka dengan api roh suci-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bangkit kembali, sadar kembali dan kembali datang hadapan-Mu untuk menyembah-Mu seperti dulu dengan rajinnya untuk beribadah dan mengikuti segala acara gereja. Kami serahkan ya Tuhan, dengar doa kami ini yang kami ya Tuhan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi hanya karena anugerah Allah saja. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena
dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila engkau dipakainya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa penutup. Bapa yang di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa kami dan kami percaya Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.